memiliki bintang-bintang tamu yang sangat menginspirasi. Di sini ada Shandy, ada Helena, ada Ibu Pinta ya. Ini menarik sekali nih. Apalagi Helena nih usia 15 tahun bikin buku. Bukunya semuanya buat Rumah Anyo. Ini semua keuntungan ya? Semua keuntungan buat Rumah Anyo. Oh, luar biasa. Udah cuma 3 doang kan? Pak, itu ada satu orang lagi loh, Pak. Ada Ustaz. Lupa. Gak apa-apa kok, udah tanda tangan. Oh, udah tanda tangan. Ustaz. Saya agak terpesona juga sih dengan lumayan sangat-sangat inspiratif karena setahun yang lalu juga sama saya kan. Iya. Dan Oh iya. iya. Oh iya bener sama Ustaz ya. Iya. Walaupun sempat off juga saya lama. Balik lagi, yang penting balik lagi. Dari mana, Pak Ustadz? Nggak apa-apa sih, cari yang cash itu. Di terus ya. Bukan, tetapi sebetulnya learning point-nya adalah bukan siapa kita, tetapi apa yang bisa kita lakukan sebetulnya. Artinya ini jauh lebih mulia daripada orang yang dimuliakan manusia. Karena kenyataannya di dalam segala keterbatasannya dengan segala, tetapi memberi kemanfaatan yang luar biasa. Ini dibandingkan dengan orang yang dimuliakan orang, tetapi sebenarnya dia ngambil uang orang lain, ngambil uang rakyat begitu rupa, itu betapa nistanya. Betul. Sementara orang yang kita merasa kayaknya melo, tetapi ternyata memberi kemanfaatan, 100 orang sudah terbantu. Dan kuat ini Ustaz. Dan ya, Nah Ustaz, luar biasa. tapi saya mau tanya nih Ustaz. Ya, saya mau jawab. Saya tanya dulu Ustaz. Iya, apa saya kasih jawaban dulu baru Jangan. Saya tanya dulu aja Ustaz. Oke, ya. Nah gini Ustaz. Ini menarik karena gini, banyak orang yang ketika terkena, maaf saya katakan musibah lah ya. Banyak orang terkena musibah, lalu dia bertanya pada Tuhannya, wah ini gitu. Kenapa saya gitu? Ya. Biasa kan jokesnya Tuhannya jawab why not gitu kan. Nah, kalau menurut Ustadz nih akan banyak orang yang bertanya pasti kenapa harus saya gitu. Ustadz. Nah, itu gimana caranya? Pertama, kita harus mengukur orang besar. Orang besar di mata Tuhan dengan orang besar di mata manusia itu berbeda. Orang besar itu orang seberapa banyak memberi manfaat bagi orang lain. Ternyata justru dengan begitu, dia menjadi orang-orang besar di mata Tuhan. Banyak orang yang sebetulnya dia lolos dalam ujian yang tidak menyenangkan daripada ujian yang menyenangkan. Ketika orang dapat cobaan, ternyata dia lebih dekat dengan Tuhan, dia lebih lembut hatinya, dia lebih bisa menolong dibanding dengan orang-orang yang tidak punya cobaannya, cobaan mohon maaf, orang dalam ketenaran, dalam popularitas, ternyata dia banyak merugikan orang lain. Banyak itu. Jadi karena konsep kita, saya mohon maaf, saya harus meluruskan tentang meredesain tentang mindset menjadi orang. Sering kita melihat anak kita jadi orang itu ukurannya hanya kekayaan. Anak saya jadi orang semuanya. Artinya dia kaya. Seharusnya orang itu seberapa besar dia punya jasa yang banyak untuk orang lain, yang banyak untuk orang lain. Harusnya kita bisa mengatakan kalau anakmu jadi orang saya nggak heran. Kalau anakmu jadi monyet lah itu hebat. Artinya orang itu orang kalau udah kaya raya itu sudah punya kedudukan. Justru beliau-beliau ini mohon maaf ini adalah orang-orang yang sesungguhnya. Nah, artinya apa? Ini menunjukkan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi penting bahwa ternyata orang itu sesungguhnya seberapa banyak dia memberi manfaat bagi orang lain. Bukan mengambil haknya orang Bukan lain. mengambil haknya orang lain. Sehingga jangan memberi hormat kepada orang. Orang yang terhormat itu orang yang bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Orang yang mulia bukan orang yang dimuliakan, tapi orang yang bisa memuliakan orang lain. Ya. Orang yang terhormat itu orang yang bisa menghormati orang lain. Dengan kesusahannya, dengan ada rumah, apa tadi? Anyo. Anyo, luar biasa. Inilah bagian dari kemanfaatan. Oke, Ustaz saya tanya, pertanyaan saya akan agak sedikit menyimpang. Kita tahu kalau misalnya, setahu saya di Inggris ya, di Inggris kalau nggak salah, itu ada yang namanya eutanasia. Ya. Dan eutanasia itu dibolehkan. Ya. Kalau yang belum tahu, eutanasia itu adalah Suntik mati lah gitu. suntik mati. Ya, paling gampang. Suntik mati tapi atas permintaan orangnya sendiri. Ya. Gitu. Biasanya ketika seseorang
memiliki sebuah penyakit atau apa gitu ya, dia tidak mau sakit berkepanjangan, dia memilih untuk di eutanasia. Nah, bagaimana secara hukum agamanya sendiri? Pertama, bunuh diri jelas nggak boleh. Tetapi kasus eutanasia adalah beda dengan Bunuh diri. langsung bunuh diri. Karena ini adalah sayun istihadiyun, belum pernah terjadi zaman Nabi. Zaman Nabi tidak ada orang sakit saya minta dibunuh karena waktu itu belum ada dokter-dokter ahli seperti ini. Maka pasti ada pro dan kontra, itu pasti. Apapun yang saya sampaikan Pasti mungkin pro dan juga kontra. akan ada beda. Jangankan itu. Twitter aja ada yang hater, ada yang itu. Iya. Ada yang sampai masalah, ya nggak Cika? Iya betul. Iya. Bapak, Pak Ustadz nyindir master ya? Iya, saya lihat karena waktu kejadian saya ada di situ. Iya, ada yang Twitter di hater yang emang nggak jelas orang hater kayak gitu kok. Ngomongnya nggak jelas kan itu. Betul, Mohon maaf supaya bertobat yang hater-hater itu. Nggak, karena saya ngalami sendiri. Saya juga pernah kena. Kena juga. Iya. Yang kedua, artinya mohon maaf ketika usaha maksimal dan memang itu keputusan yang terjadi adalah yang terbaik. Jadi hukum itu berjalan sesuai dengan kondisinya. Kondisi dan waktu ya berarti Ya, ya? kondisi dan waktu. Boleh jadi eutanasi itu boleh, boleh jadi tidak. Dalam kondisi apa? Ketika sudah maksimal dan memang yang terbaik, tapi yang memutuskan kan bukan ulama. Yang memutuskan di situ adalah dokter. Yang memutuskan itu adalah ahli kehidupan. Contoh, salah satu keluarga imam besar imam besarnya di Mekah Al-Mukarramah itu sudah dalam keadaan koma sekarat lama. Dia bisa hidup hanya dengan alat. Tapi kalau alatnya dicabut, sudah memang jadi detak jantungnya itu dipacu. Sudah alat, oke. Dipacu. Maka fatwanya justru itu dicabut saja. Karena memang hidupnya hanya karena pacuan itu. Jadi detak jantungnya sudah koma lama. Apakah ini dia bunuh diri? Tidak, karena ini keputusan yang memang yang terbaik untuk itu. Maka sama dengan kasus eutanasia dalam kondisi apa. Tapi kalau hanya, wah ini cari makan susah saya eutanasia, ya tentu alasan yang itu ini. Ya, ini saya sudah apa misalnya hanya Galau. Iya, galau, kesulitan main sulap sudah nggak laku. Nggak laku. Terus Saya rating. dong. Wah, dari makanya ini numbuhkan rambut kok nggak bisa misalnya terus eutanasia kan nggak bisa seperti Iya, nggak boleh Ustaz. Iya nggak boleh. Dosa itu. Iya, hanya karena tipes lama terus rontok rambutnya kok minta eutanasia kan nggak bisa. Iya. Kan masih ada Jadi solusi. tipes ya sekarang. Saya nggak tahu misalnya. Iya. Gitu. Jangan tersinggung. Enggak. Memang kadang-kadang kenyataan itu pahit dirasakan. Iya. Pak Ustadz, gimana Ya. nih pesan Pak Ustadz buat masyarakat yang sedang mengalami musibah, Cobaan, cobaan Pertama, gitu? cobaan di dalam dunia ini adalah satu, menggugurkan dosa. Karena dengan kesabarannya, dosa-dosa itu gugur. Karena dia lebih dekat dengan Tuhan, dia lebih ini. Banyak loh ya, orang itu dalam keadaan apa, yang senang malah lupa pada Tuhan, tapi begitu begini doanya lebih tulus. Ibadahnya lebih, jadi nangisnya benar-benar. Kita aja sholat di tanggal tua dengan tanggal muda itu beda. Ketika tanggal tua itu, iya doanya itu serius banget gitu semuanya. Tapi kalau di tanggal muda itu kayaknya sholat itu hanya dentul-dentul edek-edek kelas gitu. Jadi kalau perlu Allah Akbar ya Allah. Ini bacaannya sama dengan kemarin Allah juga sama. Itu yang kedua, usaha untuk mengusahakan kesehatan, mengusahakan perjuangan itu dihitung jihad. Jihad itu meningkatkan derajat di surga. Jadi sama-sama nanti punya anak, itu anak yang punya masalah, tapi dia bisa merawat dengan kesabaran, surganya lebih tinggi daripada punya anak yang sekolahnya di internasional, gampang syuting dia mana-mana, malah anak dikaryakan, diajak syuting kemana-mana, wong yang diundang bapaknya, anaknya ikut. Itu ada loh yang seperti itu. Kan Anda ngundang anak saya ke acara Anda, Ustaz. Pak dulu belum tentu Saya ngomongin yang Mas saya Dedi. undang Pak, yang saya undang Mas Dedi, tapi anaknya ikut. Akhirnya tanda tangannya 2, transfernya juga. Undangannya berdua. Enggak orang udah ngasih. Undangannya berdua. Oh jadi Aska ikut. Saya dan anak. Anaknya Tanda ikut. tangannya jadi 2. Jadi tanda tangan 2, gitu semuanya. Pernah itu ada loh orang Dia seperti ngundangnya itu. berdua. Sendiri kata Pak Ustadz.
Yang Iya, diundang siapa Pak Ustadz? Askanya, penjanjian yang diundang Askanya, bapaknya nggak ngikut. mungkin, aku nggak punya teleponnya Aska kok. Yang saya telepon Mas Dedi. Gimana bisa jadi bintang tamu saya? Bisa bawa anaknya, main lagi juga di situ. Nah, yang ketiga, mohon maaf, kesabaran itu bukan pasif. Kesabaran itu bukan pasif. Karena sering orang kata sabar ya, sabar terus pasif, bukan. Sabar itu proaktif. Contoh-contoh saya nggak ngerti. Ya, contoh. Kalau ada satu musibah atau ada sakit ya sabar. Sabar kok nggak berobat, itu keliru. Oh iya. Nah, karena sabar saya nggak berobat. Sabar itu artinya menerima keadaan tetapi mengusahakan maksimal. Ya tetap berobat, ya tetap ini. Jadi mengobati penyakit itu, uang-uang yang keluar itu aja dihitung sebagai jihad di jalan Allah. Bukan seperti yang di Sarinah. Itu bukan jihad di jalan Allah, itu di jalan Tamrin. Oh yang pemboman itu ya? Iya. Itu bukan jihad di jalan Allah. Jihad itu di jalan Allah. Contohnya ini. Ini Iya. jihad di jalan Contohnya Allah. ini. Iya, iya. Kalau Ini yang jihad. kemarin Pak Ustadz? Itu di jalan Tamrin. Oh iya, iya. Dalam bahasa Arab jihad fi sabilillah, bukan jihad fi jalan Tamrin. Oh, iya. Berarti itu salah yang Salah, kemarin. salah. Yang benar ini. Itu jauh lebih mulia, surganya jelas di sini daripada yang ngebom. Tujuannya nggak jelas. Iya, iya. Oke, baik. Kita potong dulu kalau gitu. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Keterbatasan itu bukan penghalang. Jadi biarpun kita terbatas segalanya, kita masih bisa berbuat baik. Jadi buat ibu-ibu pasien semuanya yang nonton, tetap semangat. Allah pasti kasih jalan yang baik.